salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara saya semua sebangsa dan setanah air, ini saat saya bersama Triasti Nur Agustina. Ini penari sufi dari Karanganyar dan juga pernah ikut ke GBK Jakarta saat Harlah Muslimat yang ke-73 didampingi Mbak Alita ini ya. Mbak Alita juga penari sufi dari wilayah Cepu ini, dan siaran ini berada di Rumah Cinta Cepu Melaju, yang mana di sini ada pesantren Melaju. Dan Alita ini sudah bersuami, namanya Mukhlisin dan belum dikarunia anak karena masih temanten baru. Ya, terus ini adiknya Alita ini juga bisa tari sufi, namanya Hilmi. Nah, ini sudah berapa tahun loh ini bisa ya? Hampir 3 tahun. 3 tahun sudah. Ini umurnya berapa?
baru 9 tahun. 9 dikurangi 3 berarti dia bisa tari sufi umur 7 tahun. 6 tahun. Ya ini teman-teman, ini siaran boleh jadi bagian dari pengalaman Trias ini, Triasti ini. Panggilanmu apa? Trias. Dan dia sekarang kelas 1 SMK ya, di sebuah pondok pesantren ya, jadi ini siaran bagian dari kisah saja, pengalaman, dan boleh jadi menjadi sebuah pengalaman bagi siapapun yang mengalami seperti Trias ini. Dan pengalaman ini bersifat apa ya, spiritual, karena makhluk itu tidak hanya yang zohir, tetapi ada makhluk yang sudah bersifat batin ya, atau gaib ya, tetapi kok nyata. Jadi ini siaran judulnya aneh tapi nyata. Ada pandangan mata kepala saat dia mengalami, juga ada pandangan mata batin saat dia bermimpi. Dan ini Trias, kamu berkisah apa adanya saja supaya menjadi apa ya, semacam informasi, semacam pewartaan atas pengalaman selain dirimu. Dan ini dialami oleh tari sufi. Padahal seorang tari sufi itu Trias sebenarnya malaikat aja kalau kamu pas memutar gitu, kata Syahrumi, gemetaran ya. Jadi nanti ujungnya saya menasihati kalau pas kamu kedatangan tamu seperti itu ya berwudu kemudian menari sufi. Tapi ada hal lain teman-teman, yang mana ketika yang datang di Trias ini ketika dilawan begitu dia juga ngancam-ngancam ya. Coba dimulai Trias, kamu dulu punya pengalaman sebelum akhir-akhir ini di Jakarta itu ya, monggo. Pertama kali itu dapat pengalaman kayak gini di Jakarta itu kan pas acara Parla Muslimat NU ya, 73 itu bersama 1000 tari sufi. Iya. Terus sebelum berangkat itu udah ngerasain kok aneh, terus was-was degan. Itu kan tanya ke mbahnya, katanya nggak apa-apa, itu cuman mungkin pisah dari rumah. Terus dari perjalanan sampai ke sana itu di hati itu masuk penginapan itu udah kaget. Sebenarnya nggak lihat, sebelum itu nggak lihat apa-apa, tapi kok udah kaget gitu. Terus pas waktu itu tidur itu satu kasur berdua sama ibu, tapi pas itu ibu mandi, aku tidur. Terus yang dari belakang itu kayak apa ya, ikutan tidur, terus ganggu aku terus. Pas aku tanya ke ibu, tadi ngapain kok ganggu pas aku tidur, katanya ibu itu mandi. Terus ya pas itu udah aku biarin aja, mungkin itu ya cuma halusinasi itu. Ya dibiarin aja, nggak sampai kepikiran kalau sampai diganggu itu. Tidurmu dulu di mana itu? Di gedung silat apa di Taman Mini Indonesia? Taman Mini. Wah itu juga dulu tanah kosong gitu ya mungkin ya. Terus udah dibiarin aja, tapi kok lama-lama waktu itu badan itu berat banget, udah dibiarin aja. Terus akhirnya itu kan acara udah selesai, terus pulang. Pas pulang itu rasanya badan itu berat banget, terus bawaannya tidur terus. Kalau ditanyain itu nggak pernah gimana ya, nggak pernah jawab. Katanya dalam bayanganku aku tuh jawab, tapi kok orang yang aku beri jawaban itu katanya kamu kok diam aja gitu. Terus sampai rumah tapi itu, tidak kelihatan. belum, kali itu pas belum kelihatan, cuman berat banget, kayak gimana debu itu dipegangin, jadi berat banget. Udah sampai rumah akhirnya berhari-hari itu udah gimana ya, udah berlalu kan. Terus kok hatinya itu tuh aku tuh nggak mau kesana lagi, ke Jakarta lagi, tapi kok hati aku pengen kesana gitu. Terus cerita ke ibu, terus akhirnya yang itu kan aku punya saudara itu alhamdulillah bisa nolongin.
sebelum ditanya ke saudara, aku tuh mimpi di Jakarta itu aku tidur buka mata itu tuh ada anak perempuan yang mandangin aku, tatapannya kosong, tapi kok aku lihat tatapannya dia itu kayaknya itu dia itu dulunya itu miris banget itu loh kejadiannya pas dia hidup. Aku biarin aja, terus akhirnya ditanyain kan. Kok tahu kamu kehidupannya miris apa? Itu sorot matanya itu kayak sayu banget itu, natap aku gitu Pak. Terus akhirnya ditanyain sama ibu, kenapa? Terus dijelasin, kamu itu diikutin. Terus ya alasannya itu kenapa kok aku diikutin gitu, karena katanya gitu, kamu itu mirip sama anaknya yang ngikutin kamu itu. Akhirnya diikutin ke sini dan dia itu mau ngambil kamu. Sebelumnya itu kan itu yang pertama itu yang meninggal yang mirip aku itu kan udah. Terus kan yang ada pokoknya ada 7 anak yang mirip sama aku. Yang 5 itu sudah diambil semua dan aku tuh harusnya yang ke-6, tapi alhamdulillah bisa selamat. Ya tiap hari itu ya diam terus, kalau ditanyain itu nangis. Pas nangis itu ditanya, kami itu siapa, kenapa? Terus aku tuh jawabnya cuma aku pengen pulang, pengen ke Jakarta gitu. Padahal ya gak sadar aku kata gitu gak sadar. Terus akhirnya Padahal di rumah kamu. iya, padahal di rumah kami udah di doa udah di itu, tapi kok sama aja. Itu lama ya 1 bulanan lah kayak gitu. Terus akhirnya ya ditolongin sama saudara itu bisa sembuh, alhamdulillah. Itu udah 1 tahun ya Pak ya. Itu kan 2019. Setelah kejadian itu ya mulai jelas ngeliat ini gitu. Tapi dinasihatin ibu, gak apa-apa, itu kan ya kayak gitu ya, anugerah, gak semua orang kan bisa ngeliat itu. Kamu diberi, ya harusnya disyukuri gitu. Akhirnya ya bisa nerima itu gak ganggu. Tapi terus rencananya itu kan lulus kelas 9 itu mondok. Ya mantepin hati, alhamdulillah itu mondok beneran. Pas mau mondok itu tuh 1 bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu, biasanya di sana itu gini-gini, itu biasanya dikasih tahu lewat mimpi. Ya banyak kejadiannya yang udah terjadi itu kan pernah mimpi aku dapat teman 3, di sana dapat teman 3 juga, terus dapat kamar itu yang paling pojok, di sana juga dapat kamar yang paling pojok, dan kamar paling pojok itu yang banyak penghuninya. Iya, soalnya depan itu udah bawah tangga, yang depan itu musolanya itu ya udah lama banget nggak ditempatin. Pas covid ini kan ya social distancing kan di sana, ya dimana tempat itu ya pasti dikasih tempat buat kamar, hanya musola itu dipakai. Dan itu tepat dengan sesuai informasi. Tepat sekali. Dapat cerita dari teman, kamar itu dulunya gini-gini, pernah juga kebakaran di situ, tapi kok pas zaman dulu kan belum ada itu ya, stop kontaknya. Terus aku tanya, lah kok bisa sampai kebakaran tuh gimana? Nggak tahu, sampai sekarang itu belum ketemu penyebabnya apa, tapi tiba-tiba kebakaran. Alhamdulillah tuh nggak ada korban jiwa, terus cuman ya aneh aja, ini api dari mana kok aneh banget gitu loh. Akhirnya ya itu udah lama banget. Terus diceritain teman, kalau kamu kan tahu kalau aku bisa melihat itu, kamu di sini hati-hati gini. Ya aku iya aja, aku pikir kan ya nggak gimana, tapi awal bulan Oktober kemarin itu ya pokoknya ada gangguan itu. Awalnya itu ada teman yang cerita, teman gitu ada yang diikutin, aku yang nggak tahu apa kan, ya cuma diem aja, nggak mau ikut campur gitu loh. Tapi kok ya karena aku gitu, pas pertama kali itu aku ngeliat temanku itu lemes banget. Aku kira itu kan pernah punya darah rendah apa. Aku kira ya tapi aku minum obat itu kok rasanya sama aja gitu. Terus minum obat berdasar periksa apa minum obat terima apa ya, demam apa gitu. Obat penambah darah. Bukan karena periksa kamu. Bukan. Penambah darah. Terus pas itu ya gimana ya, awalnya itu ya biasa aja, maksudnya lemesnya itu lemes biasa, tapi kok sampai kadang itu pingsan, karena itu pingsan di depan yang gedung Madrasah Aliyah itu tuh, sampai katanya itu sampai kesurupan, sampai apa itu
teriak-teriak gitu sampai badan itu sakit semua. Terus akhirnya di sama guru itu ya dikasih minum, dikasih doa, dikasih ini gitu. Nah, pada saat mengalami seperti itu belum ada nampak wujud gitu ya. Itu udah mulai jelas. Itu yang aku lihat kan aku tuh lemas banget, pangeran di pundak teman. Nah samping teman aku tuh aku lihat ada orang ya kayaknya itu anak laki-laki tapi itu darah semua. Jadi darah semua yang segadar itu yang ngikutin teman aku tadi. Jadi kalau lihat itu tuh bawaannya tuh mual, soalnya ngeliat darah kayak ya nakutin gitu. Dia tuh natep aku itu sinis banget gitu, kayak dendam, padahal ya aku tuh nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya dibawa ke pondok lagi. Sampai ke pondok dibawa ke kamar, itu lemes banget. Tapi ya karena keadaan pondok itu sepi, mau dipindah kamar ya aku kan nggak mau, kan nggak ada temennya, ya udah nyaman di situ. Itu 2 hari sampai 3 hari itu udah biasa aja. Tapi mulainya lagi itu pas apa itu bacaan Maulid Nabi itu di pondok. Itu kamu udah ikut biasanya biasa aja. Itu kepala mulai pusing, berat banget itu, yang badan aku belakang kayak ditusuk-tusuk gitu. Aku diam aja, takut ngerepotin teman kagak. Terus kenapa kamu merasa ngerepotin temen? ya udah yang waktu itu di depan gedung Madrasah Aliyah itu kan udah sempoyongan, aku udah diangkat, merasa ngerepotin banget itu loh. Sampai teman aku tuh nggak jadi sekolah gara-gara aku, gara-gara jagain. Kok biarlah aku begini asal nggak merepotkan orang. Kira ya itu kuat-kuat aja. Terus pas puncaknya itu pas Mahadul Qiyam itu tangan sampai badan tuh gemetaran semua. Terus ditatapin sama ya, anak-anak yang lain itu kenapa akhirnya ditepuk teman langsung pisan katanya. Ya keadaan itu ramai banget. Terus ditolongin sama kakak kelasku itu bisa ngobatin gitu bisa. Terus katanya kamu itu lagi dipermainin, terus dinasihatin ini itu, ya udah dilakuin sampai 1 bulan itu begitu terus. Akhirnya ya kakak kelas itu udah kayak ini dipulangin aja gitu, soalnya sering banget kan kesurupan itu pasti di kamar. Terus kalau pas kesurupan itu katanya aku nari-nari gitu. Terus kalau tapi bukan nari supi ya? Bukan, nari kayak joget lah. Iya joget gitu. Terus ditanyain kamu kenapa kok masuk ke sini gitu. Ya suka aja, aku pengen ngambil energinya anak ini gitu. Nah, kok kenapa diambil, kenapa nggak ambil energi yang lebih besar dari ini, aku sukanya yang ini gitu. Terus sama kakak kelasku itu udah dibujuk, ayolah kamu tuh keluar, nggak usah ikut anak ini, tapi tetap dan yang ngikutin aku tadi, yang ganggu tadi itu orangnya tuh pelupa, terus males, nggak bisa diajak mikir. Dan akhirnya aku tuh di pondok ya kebawa kayak gitu. Medeni ya. Kebawa kayak gitu terus dinasihatin, tapi kalau dinasihatin cuma kayak orang bicara tapi tuh nggak ada suaranya gitu loh. Tuh kamu ngomong apa sih gitu loh. Susah banget buat mikir. Terus akhirnya 2 minggu itu udah sama, terakhir kali itu sama kakak kelas itu udah ngajak teman-temannya yang lain sampai keringetan, sampai kayaknya capek banget ngurusin aku. Terus akhirnya energinya itu dikeluarin semua buat nolongin aku. 2 minggu itu udah biasa aja. Terus awal November itu lagi lebih parah gitu, dianya itu ganggu aku lebih jelas gitu loh. Kalau pas tidur itu kan biasanya lampunya dimatiin biar ya enak itu tidurnya. Itu dia dari belakang ganggu aku, pasti bilangnya gini, gak usah terlalu mati diri, gak usah terlalu bentengin diri, sekuat apapun kamu bentengin diri pasti aku ngelawan kamu gitu. Itu posisi tubuh aku tuh ya kayak ketindihan, tapi itu lebih sakit. Belakang itu yang ditusuk-tusuk, kepala itu kayak dibenturin ke benda yang keras banget itu. Dan mau bilang ke temen, mau teriak itu nggak bisa, suara itu pasti ditahan, nggak tahu pasti ada yang nahan gitu. Udah dibiarin aja ya, aku bilang sama teman katanya ya sholawat itu udah, tapi kalau dibacain kayak gitu badan tuh panas banget. Terus itu
aku tuh kayak ditarik, aku biarin aja ya, karena aku udah sering kayak gini dari sebelum yang lalu, masa aku harus ngandelin temen terus, harus ngandelin kakak kelas, itu kan nggak mungkin, nggak selamanya aku sama mereka. Jadi kamu nggak kuat, biar aku aja. Wah, anak-anak kamu itu. ya, Tapi itu belum kelihatan. kalau ya itu belum kelihatan, puncak kelihatannya itu pas awal November, bulan November ini, bulan ini itu mulai. Ya gara-gara itu nggak sekolah, nggak pernah ngaji. Kalaupun sekolah itu pasti dipulangin, soalnya pingsan, terus dipulangin. Itu buka mata di sekolah, buka mata lagi udah di pondok gitu, pasti kayak gitu. Terus yang pokoknya terakhir kali itu yang paling parah itu kan pulang sekolah, hujan deras banget, petir, itu mati lampu. Terus di kamar itu kan pojok sendiri, jadi cahaya itu nggak ada yang masuk, benar-benar gelap banget. Di situ jelas banget. Yang terakhir kali itu di pondok itu jelas banget. Dia itu banyak, itu kayak pengawalnya itu banyak banget. Terus yang perempuan satu itu pakai kebaya. Terus gimana ya? Yang atas itu, ayo abal-abal gitulah, nggak jelas mukanya, ketutup rambut. Terus dia itu pakai konde. Yang paling dulu itu ada tangan mau narik aku. Terus aku hempas, tapi kok sukmaku tuh kayak ditarik banget. Itu mimpi apa mata kepala? Mata kepala yang itu. Lihat. Nah, lihat Wow. tangannya itu langsung gitu. Mau Terus jerit enggak? nggak bisa. Terus untung aja aku langsung ditarik ke teman aku, langsung gerak itu. Tangannya nggak sampai ke aku, cuman ya kayak kegesek dada sedikit, ya akhirnya sukmaku tuh kayak ditarik, itu sakit banget. Dan kalau ditarik itu berhenti di dada, jadi sesek. Terus mau bilang, ditanya kenapa, yang sakit mana, itu nggak bisa bicara, soalnya itu kayak ditahan banget itu loh, kayak ditahan di sini. Kalau aku maksa buat bicara, itu malah sakit, malah ditambah sakitnya. Itu kepala udah sakit, semuanya udah sakit. Terus akhirnya terpaksa banget dibilangin sama pendamping. Tapi kalau pendamping itu sifatnya cuma nenangin, nggak kalau biasanya cuman ditenangin, kamu tenang. Kalau udah tenang ya udah kembali ke kamar, cuman itu doang. Terus akhirnya ya itu tidur itu ngimpi itu, dia itu kalau dinyata dia itu nakutin, itu ya teratur itu loh wajahnya itu, serem. Tapi kalau di mimpi dia tuh jadi cantik, tapi cantiknya tuh sinis, dendam, nakutin. Terus bilang ke aku tuh kan, dia datang ke aku, terus aku baca wirid, baca itu sholawat itu, dia tuh diem, cuman natap aku, sinis banget. Terus bilang, di samping itu ada kakakku, terus kakak itu ditarik, terus dia kayak disiksa gitu. Terus dia bilang, kamu mau lihat kakakmu kayak gini? Aku nggak mau. Terus kalau kamu nggak mau, ya udah diam aja, nggak usah ngelawan, ngalah aja. Kalau kamu tetap melawan, yang aku sakitin bukan cuma kamu gitu. Terus aku ya bohongin dia, ya udah aku ngalah. Terus kakakku gitu aku tarik lagi, aku ke rumah ambil Quran. Kalau Quran itu aku baca, dia itu cuman kayak panasan biasa, tapi kalau aku deketin ke dia itu kayak kesakitan banget. Posisi itu tuh aku deketin terus Qurannya, itu akhirnya aku kebangun hanya kaget banget. Terus ya itu keringetan, nggak bisa, kayak ketindihan itu, tapi lebih sakit dari itu. Terus aku diem, akhirnya itu ada berita buat dipulangin dari pendamping, kamu libur aja dulu, besok dijemput gitu. Terus akhirnya dijemput, sampai di rumah itu rasanya itu malah lebih sakit ya, enggak, badannya itu berat banget, kepala itu tambah sakit. Terus diem aja, nggak pernah, katanya tuh banyak tidur. Banyak tidur. Kalau dia tidur itu tuh mimpinya ya gitu aneh-aneh, pasti ditemuin sama yang itu, sama dia, cuman ganggu terus ngancem gitu terus. Padahal ya aku tuh udah dibantu doa, udah kiritan, udah ini, kok dia tuh masih tetap bisa ganggu aku gitu loh. Bingung, tanya ke ibu, akhirnya ya dia ngancamnya ya gitu, kalau kau lawan aku
ini bisa mengganggu lain dirimu. Ya akunya itu ya kayak itu, tapi ya aku nggak mungkin aku ngalah sama yang dia. Nah, aku tuh kan ya derajatnya manusia kan lebih tinggi dari dia, masa ya aku ngalah sama dia, kan aku nggak mungkin. Ya sampai sekarang diem aja. Terus pas dapat berita Abah kesini, terus rasanya seneng banget, soalnya tuh pernah di pondok itu ngimpiin Abah, itu aku ya dijak sama Abah ke dalam gitu, dijak kemana-mana, itu aku mimpi kayak gini. Biasanya kalau dapat gitu-gitu ketemu Abah dia lari. Berarti Abah lebih bandel dia. Terus akhirnya Abah kesini bener. berarti aku mimpi di pondok itu beneran nyata gitu. Terus ya itu minta solusi sama Abah, akhirnya sama Abah di sini ditolongin, dikasih doa, dikasih saran gitu. Alhamdulillah rasanya udah mendingan. Terus tadi di ruqyah ada ya nyambung enggak itu di ruqyah tadi? Pas di ruqyah itu kepala itu kayak dikasih beban berat langsung, itu sakit banget, badannya panas, dia tuh keringetan. Cuman nanti kan itu muntah, tapi kalau muntah itu sampai tenggorokan dia itu mesti kembali balik lagi, kayak dia tuh nggak mau keluar, udah dipaksa itu. Tapi setelah itu tadi ya kayak Pak Tio dulu. Iya. Nah, Pak Tapi Tio kalau kan, Pak Tia kan bisa dipaksa, bisa keluar. Itu kalau ruqyah itu bisanya biasanya wah ini teman-teman ini tim. temannya maksudnya. Itu kalau biasanya kalau nggak bisa keluar dari muntah, itu bisa keluar dari keringatnya atau buang air kecil atau buang air besar gitu. Jadi kalau nggak bisa muntah dengan dipaksa, kan kasihan tenggorokannya juga gitu. Tapi insya Allah kalau emang ruqyah itu insya Allah bisa Siapa keluar. mau sing ruqyah jenenge? Irawan gitu. Belum bisa tari sufi dia ya. belum. Terus Proses. sampai sekarang. Iya. rasanya udah mendingan. Terus kamu saya lihat bisa tersenyum sendiri. Kemarin kan itu terus. Sadar Nanti ruqyah itu pasti kepalamu gini mengkerut terus. Lah gini. Lah sekarang enggak gitu. Tadi juga saya lihat pas awal datang juga gitu. Udah semua. Wow, ini semoga kamu ya. Ingin kau teruskan pengalaman itu apa sembuh? Ya sembuh, tapi ya Eman-eman. dari kecil udah dibiasain sama hal yang spiritual, aku tinggal itu ya kayaknya Eman-eman. Lo kamu juga. Aduh, payah kamu itu. Dan Ya. Setelah di ruqyah masih bisa melihat jalan enggak? ya cuman kayak bayangan-bayangan gitu. Maka Nggak kamu sering sejelas kali yang ya lain. menatap sosok mungkin tidak pada umumnya orang yang melihat gitu. Jadi ada semacam bayangan tadi. Iya. Jadi kalau tidak mengalami seperti dirimu, sebenarnya orang itu juga dihantui oleh bayangan-bayangan gitu kan. Cuman itu kan yang bersifat imajinasi. Tapi kalau kamu kenyataan gitu. Bayangannya tuh nggak langsung cepat gitu, katanya cuman kaki lewat atau Ya. Aduh. tapi Bertahap. kalau kemarin tuh jelas gitu. Kalau sekarang kan enggak. Ya alhamdulillah udah nggak Lah, banget. terus harapanmu gimana ini pengalamanmu ini? Mau kamu jadikan studi komparasi pengalaman apa mau kau hilangkan? Ya dijadiin ya, setiap pengalaman itu kan pasti ada hikmahnya itu. Iya, pas aku sakit kayak gini tuh lebih banyak dapat saran, lebih banyak dapat doa, dapat wiritan, itu kan maksudnya ya hikmah, dapat banyak doa, terus banyak orang yang nolongin, lebih banyak kenalan gitu. Syukur kalau prinsipmu tadi bahwa manusia itu lebih kuat, lebih sempurna dibanding wujud dia. Dalam arti kamu juga mau tanding gitu. Itu Lah, terus tantang piye? apa? Nah, dia tuh Lah kamu tidak mau dihilangin, katanya untuk pengalaman. ya buat pengalaman, buat ya Nanti kalau datang lagi, nanti cerita lagi ya. insya Allah Mbak. Aduh ini teman-teman, ini satu gejala
bisa psikologi, bisa bersifat real juga, tetapi orang umum mengalami satu fase indigo ya. Jadi dia bersahabat dengan dunia lain yang orang lain mengatakan itu apa tadi kau bilang ilusi ya. Tapi bagi pelaku ini kenyataan yang dialami. Teman-teman, dan saya nasihati dia untuk kalau memang ingin menang tanding ya, itu melalui tari sufi. Iya. Tapi benar Bapak tari sufi sampai rumah 2 hari 3 hari itu di rumah nggak punya teman, ditinggal kakak, cuma sendirian. Sama mbak ya nggak mungkin kita kayak gini, itu akhirnya nari sendirian. Itu pas di rumah sendirian, terus ada orang yang meninggal, kan di rumah benar-benar sendirian, sepi banget. Pas nari itu ya gak diganggu, cuman diliatin dari luar rumah. Terus setiap nari itu dia tuh kayak masuk, tapi kayak nggak berani keluar lagi. Iya. Terus liatin lagi mau masuk, keluar lagi gitu. Nggak berani masuk gitu ya? Tapi ya nggak, paling cuma mau ganggu aku terusin aja. Wah, ampun. Kalau pas saat nari tuh biasanya gini Pak. Kalau saya pribadi sama Hilmi tuh kalau melihat kalau ada yang kayak negatif seperti itu pas saat saya sama Hilmi berputar itu menurut dia itu nyerang dia, padahal kita tuh tidak ada niatan buat nyerang dia gitu. Wow, ini pengalaman lain lagi. Iya, jadi seakan-akan tuh kita tuh nyerang dia, malah kalau habis selesai nari malah dianya nyerang, tapi tidak bisa masuk gitu. Soalnya kan udah bentengan dari tari sufi itu tadi. Apa aku bilang? Ya, alhamdulillah juga. Terima kasih Abah. Saya kan, itulah Syekh Rumi yang menyatakan ketika kau menari sufi, malaikat aja gemetar, menggigil katanya, apalagi yang di bawah itu kan udah nak. Oke, neng napa? Kayak pengalaman ya monggo, nanti bisa berbagi cerita, bisa jadi novel. Neng kowe kudu kuat, ya kuatnya ya dengan tari sufi. Teman-teman sekalian, ini sebuah pewartaan pengalaman ya spiritual yang dialami oleh siapapun, dan pengalaman langsung ini ya akan menjadi ilmu tentu ini. Trias ya. Dan semoga kamu karena masih ingin pengalaman itu tidak hilang begitu saja ya kudu kuat. Harus itu. Malah aneh. Jadi ini jaluk tombo kok malah itu enggak ya sembuh, tapi itu ya untuk melihat tuh masih pengen bisa melihat gitu kan, pengennya gitu. Enggak semua orang bisa lihat, aku dikasih lihat kok aku hilangin itu kan ya enggak. Lah, saya punya menantu sama seperti Devita. Itu malah lebih parah, tidak 1-2. Jadi dia mau hilangin, kadang eman-eman kalau tidak dihilangin. Ganggu dia iya, gitu. Resikonya kadang ya bisa saja teman tadi seperti itu. Ya, terima kasih ini untuk siaran episode pertama nanti, karena kalau dia kedatangan lagi ya episode kedua. Wah, malah iso berseri gitu Trias. Ini Tari Sufi Karanganyar, wilayah lereng Lawu, bagian ngendi kuwi? Selatan apa tenggara? Barat apa tenggara barat? Ya, coba aja dengan sebut wilayah desamu itu. Itu dari daerah Sunsatnya itu Desa Sonawude, Girimulyo, Desa Karanganyar. Iya. Nah, itu ya teman-teman bagi Tari Sufi Nusantara kalau mau mampir ke sana, ketemu Septi, ketemu Imam dan teman-temannya Trias ini ya yang seusia. Kami kira kami itu masih SMP, apa kira kelas 1 ya, jebul sudah SMK. Wah, sedih kas rabi ya. Neng ojo karo pi mau loh. Menakutkan. Tapi kok kalau nampak dalam mimpi malah berubah apa? Cantik. Seperti itu, Pak. Cantik tapi sinis. Iya, tergantung dia. Saya sinis mungkin karena dia tidak mau ikut dia gitu. Karena si Trias tidak mau ikut dia, jadi dalam mimpi dia sinis gitu. Seumpama Trias mau ikut, dia juga baik, Pak. Mungkin. Soalnya Nah itulah ya, kalau di terapi Tari Sufi tadi ada godaan-godaan itu
ya mestinya kita tetap ya berpikir. Jadi dia sebagaimana yang kau alami tadi ya, Alita ya. Terima kasih teman-teman. Ini cukup sekian dulu dan silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi channel. Dan tentu ini kisah Trias ini karena dia mengalami seperti itu sebagai orang indigo. Satu sisi abot, biar aku saja yang mengalami. Yang kedua, karepe ya orang ngono kuwi lah, ya ngono ning. Aja ngono banget. Aja ngono to. Ngono ya ngono tapi aja ngono banget. Lah ya. Aduh ini aneh tapi nyata kamu. Ya terima kasih ya, semangat Trias. Ya, Satria Sufinya jadi tinggal. Ana sing jaluk warai diwarai dengan free ya. Ajib kamu dan Allahumma sugeng. Amin. Dan I love you. Ini. I love you semua. Salam kepada seluruh tari sufi Nusantara. Dan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.